Bismillah, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, di malam hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran nahwu kita dan kita sampai di bab idhofah ya. Nah, semoga Allah mudahkan bagi kita semuanya untuk bisa paham apa yang disampaikan malam ini dan juga Allah masih kuatkan ingatan kita untuk kemudian bisa memahami pelajaran-pelajaran yang telah lalu ya. Baik, saya mulai untuk materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk di bab idhofah. Yang pertama yang akan kita bahas berkaitan dengan pengertian idhofah. Nah, apa itu idhofah? Dalam bahasa yang sederhana, idhofah itu adalah gabungan dari dua kata, tetapi secara makna satu maknanya. Nah, apa contohnya misalnya? Misalnya di dalam bahasa Indonesia itu, misalnya ada contoh kamar tidur. Kamar tidur ini kan punya dua kata. Yang pertama adalah kamar, yang kedua adalah tidur. Tetapi kamar tidur itu punya makna makna khusus, gitu, yaitu tempat untuk kemudian tidur, ruangan untuk tidur misalnya, kamar tidur. Jadi kamar tidur itu bukan kamar dan tidur, gitu, tetapi kamar kamar tidur. Nah, dalam bahasa Arab, kamar tidur ini disebut dengan ghurfatun naum. Nah, ghurfatun naum. Nah, jadi setiap kata yang dia merupakan gabungan, maka dia disebut dengan idhofah. Misalnya apa lagi? Misalnya meja makan, rumah makan, gitu ya. Ruang tamu misalnya. Apalagi misalnya. Eh, misalnya sepeda motor misalnya begitu. Ini dalam bahasa Indonesia ya. Jadi dia gabungan dari dua kata, tetapi dia punya satu makna sebenarnya. Gitu. Nah, dalam bahasa Arab dia disebut dengan idhofah. Nah, misalnya ghurfatun naum. Ini kamar tidur. Nah, kalau kita terjemahkan per kata, ghurfatu itu ruangan. Naumi ini tidur. Tetapi dia tidak bisa diterjemahkan per kata. Dia harus diterjemahkan dalam bentuk satu gabungan kata. Ghurfatun naumi. Contohnya lagi misalnya adalah sepak bola. Dalam bahasa Arab, sepak bola itu disebut dengan kuratul qadam. Kalau diterjemahkan per kata, kuratu itu bola, kodami itu kaki. Kodam itu maksudnya telapak kaki bagian bawah. Nah, tetapi tidak bisa diterjemahkan seperti itu. Karena orang Arab menyebut kuratul kodam itu sebagai sepak bola. Misalnya lagi kuratul yadi. Kuratul yadi itu bola voli. Nah, padahal kalau diterjemahkan per kata, kuratu itu bola, yadi itu tangan. Tetapi kuratul yadi itu bukan bola tangan, tetapi bola voli. Nah, itu contoh berkaitan dengan idhofah. Jadi idhofah itu gabungan dari dua kata, tetapi dia punya satu makna khusus, begitu. Sehingga tidak bisa diterjemahkan per kata. Dia harus digabung
katanya supaya kemudian kita dapat makna yang dimaksud. Misalnya lagi tetes hujan. Tetes hujan itu bahasa Arabnya adalah kotrun nada. Kotrun nada itu tetes hujan. Contoh lagi misalnya Nabi Allah. Nabi Allah itu adalah dalam bahasa Arab disebut dengan Nabiullah. Atau kitab Allah. Kitabullahi. Seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan contoh dari idhofah. Jadi idhofah itu merupakan gabungan dari dua kata yang dia sudah punya makna tersendiri gitu. Sehingga tidak bisa diterjemahkan per kata. Harus diterjemahkan dalam bentuk gabungan kata tersebut. Nah, ini awalan berkaitan dengan materi malam hari ini. Jika ada yang mau disampaikan, silahkan. Sebelum kita lanjut di bahasan kedua. Silahkan. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Insya Allah. Mau tanya Ustaz, Ya, ya silahkan. buku kok Qatrun Ghois, yang betul Qatrun Nada ya. Keturunan ya. Keturunan. Terus untuk itu tadi kan Ustaz bilang tidak bisa dipisah, berarti untuk ghurfatu dipisah sama tidur nggak bisa ya. Harus Kalau satu. sendiri-sendiri boleh. Oh, Tetapi kalau dipisah sendiri-sendiri kan maknanya ruangan, naum juga tidur seperti itu. Boleh dipisah gitu. Tapi kalau digabung menjadi ghurfatun naumi, oh dia gitu sudah ya. punya makna khusus yaitu kamar tidur. Ya, Baik, ya Ustaz. kita Syukur. lanjutkan. Nah, berikutnya adalah syarat. Oh, belum sampai. Nah, idhofah itu kan gabungan dari dua kata. Nah, berarti dia punya dua komponen dari idhofah itu. Nah, komponen yang pertama dia disebut dengan mudhof. Yang kedua disebut dengan mudhof ilaih. Jadi idhofah itu adalah gabungan antara mudhof dan mudhof ilaih. Maksudnya bagaimana? Contohnya begini. Misalnya kata ghurfatun naumi. Nah, maka ghurfatunya ini disebut dengan mudhof. An-naumi disebut dengan mudhof ilaih. Nah, saya ulangi. Jadi ghurfatunya ini mudhof, sementara an-naumi disebut dengan mudhof ilaih. Jadi idhofah itu adalah gabungan antara mudhof dan mudhof ilaih. Kata yang pertama disebut dengan mudhof, kata yang kedua disebut dengan mudhof ilaih. Oke, kita lanjut. Sekarang baitul mal. Kita sama-sama. Baitunya disebut dengan apa? Mudos. Nah, baitunya Mudhaf. adalah mudhof. Al-mali adalah Mudhaf ilaih. mudhof ilaih. Nah, jadi mudhof ilaih. Contoh lagi misalnya, balik. Nah, contohnya misalnya ilmul fikhi. Terjemahannya kan ilmu fikih. Maka ilmunya ini disebut dengan mudhof, sementara al-fikhi dia disebut dengan mudhof ilaih. Contoh lagi misalnya, mudirul madrasah. Mudirul madrasah itu kepala sekolah. Berarti mudirnya ini disebut dengan mudhof, sementara al-madrasah dia disebut dengan mudhof ilaih. Selalu begitu. Berikutnya berkaitan dengan syarat mudhof. Nah, ini khusus mudhof. Ada syaratnya untuk mudhof. Apa syarat yang pertama? Mudhof itu tidak boleh pakai alif lam. Alif lamnya harus dibuang. Jadi
mudhaf tidak boleh pakai alif lam. Contoh misalnya, Madinatur Rasuli, kotanya Rasul. Madinah itu kota. Jadi terjemahan Madinah itu kota, Ar-Rasuli Rasul. Jadi kotanya Rasul. Maka lafaz Madinah tidak boleh dibaca Al-Madinatur Rasul. Tidak boleh. Alif lamnya harus dibuang. Jadi mudhaf tidak boleh pakai alif lam. Ini syarat yang pertama. Dia punya 3 syarat nanti. Syarat yang pertama, mudhaf tidak boleh pakai alif lam. Yang kedua, mudhaf tidak boleh pakai tanwin. Jadi nggak boleh dibaca Madinatun. Madinatun ar-Rasuli nggak boleh. Jadi alif lamnya harus dibuang, tanwinnya juga harus dibuang. Nggak boleh pakai tanwin. Nah ini syarat yang kedua berkaitan dengan mudhaf. Nah syarat yang ketiga ini khusus untuk musanna dan jamak muzakkar. Untuk musanna dan jamak muzakkar salim, ketika menjadi mudhaf, nunnya harus dibuang. Tidak boleh pakai nun. Kan musanna kan ditandai dengan alif nun, ya nun, sementara jamak muzakkar ditandai dengan waw nun dan ya nun. Maka ketika mudhaf dia harus dibuang. Contoh misalnya kolama Zaidin. 2 pulpennya Zaid. Kolama Zaidin atau kolamai Zaidin. Jadi tidak boleh kita bilang kolamani Zaidin. Tidak boleh. Atau kolamaini Zaidin. Jadi khusus untuk musanna dia tidak boleh menggunakan nun di akhirnya. Harus dibuang nunnya pada musanna dan jamak muzakkar. Ini berkaitan dengan syarat mudhaf. Kita ulangi. Nah, syarat untuk mudhaf itu ada 3. Apa yang pertama tadi? Mudhaf. Tidak menggunakan alif lam. Mudhaf tidak boleh pakai alif lam. Syarat yang kedua, Tidak boleh tanwin. tidak boleh pakai tanwin. Dan syarat yang ketiga, khusus untuk musanna dan jamak muzakkar. Apa syaratnya? Tidak menggunakan nun. Tidak boleh menggunakan nun. Nunnya harus dibuang. Oke, ini berkaitan dengan mudhaf. Nah, contohnya untuk jamak muzakkar misalnya tolibul ilmi. Harusnya kan tolibunal ilmi. Tapi karena dia jadi mudhaf, maka nunnya harus dibuang. Tolibul ilmi atau tolibil ilmi. Para penuntut ilmu. Nah, bagaimana penggunaan mudhaf dan mudhaf ilaih di dalam kalimat? Penjelasan i'rabnya begini. Untuk mudhaf, i'rabnya nanti dia bisa rofa, bisa nasab, bisa jar. Untuk mudhaf. Sementara mudhaf ilaih, dia harus dijer. Jadi mudhaf ilaihnya wajib dijer. Sementara mudhaf nanti bisa rofa, bisa nasab, bisa juga jar. Karena mudhaf ini dia bukan kedudukan kata. Dia bukan kedudukan kata. Kedudukan kata itu kan kemarin kita sudah belajar. Yang di rofa itu apa saja? Isim yang di rofa itu kalau dia jadi fa'il kan? Nah, fa'il kalau yang nasab ketika dia jadi maf'ul bih. Kapan dijer? Ketika dia majrur biharfi jar. Nah, untuk fa'il nanti bisa berupa susunan mudhaf ilaih juga. Fa'il itu.
Maf'ul bi nanti bisa jadi susunannya mudhaf mudhaf ilaih. Nah, kita langsung masuk ke contoh. Nah, ini ya berkaitan dengan kapan dirofa ketika dia jadi fa'il, kapan dinasob ketika dia jadi maf'ulun bi, kapan dijer ketika dia majrur biharfi jar. Nah, tambahan malam ini adalah ketika dia menjadi mudhaf ilaih. Jadi isim ketika dia jadi mudhaf ilaih, i'rabnya wajib dijer. Contoh misalnya, yaqra'u talibani kitaballah. Terjemahannya adalah dua pelajar itu membaca kitab Allah. Yang mana idofahnya kira-kira? Kitaballahi. Nah, ini ya, kitab Allah. Dua pelajar itu membaca kitab Allah. Nah, bagaimana cara mengi'rabnya? Kenapa maksudnya mudhof itu bisa rofa, nasob, atau jer? Nah, cara mengi'rabnya begini. Tolibani kira-kira jadi apa dalam kalimat ini? Fa'il. Fa'il. Dia jadi Fa'il. fa'il. Fa'il itu i'rabnya harus Rofa. 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 Tolibani jenis isim Musanna. 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 Tanda rofanya dengan Alif. 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 Nah, jadi tolibani ini dia jadi fa'il, i'rabnya rofa, dia jenis isimnya musanna, tanda rofanya dengan alif. Kitabah, dua pelajar itu membaca kitab. Berarti kitab jadi apa posisinya? Maf'ul Maf'ul. bih. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Karena dia yang dikenai pekerjaan membaca. Dia maf'ul bih. Kalau maf'ul bih, i'rabnya harus Fathah. Nasob. Sob. nasob. Nasab. Kitabah ini termasuk isim Mufrad. mufrad. Tanda nasobnya isim mufrad dengan Fathah. 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 Nah, ditambah kitabah ini dia menjadi Mudhof. 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 Nah, i'rabnya begitu. Makanya mudhof itu dia bisa nasob. Kenapa nasob? Bisa jadi saat itu dia jadi maf'ul bih. Kalau ada mudhof, pasti setelahnya mudhof ilaih. 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 Gitu. Jadi kalau kita ketemu i'rab mudhof, pasti setelahnya itu mudhof ilaih. Maka lafaz Allahi ini adalah mudhof ilaih. Mudhof ilaih i'rabnya wajib jer. Allahi isim mufrad, tanda jernya dengan kasroh. Makanya dibaca Allahi. Nah, jadi kalau susunan idhofah nanti ditambahkan kata mudhof di awal. Kalau susunannya idhofah, karena idhofah itu kan gabungan antara mudhof dan mudhof ilaih, begitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu silahkan. Ustadz mau tanya, Boleh. kalau kita belum tahu mudhaf ilaih, kita kan bisa tahu kalau itu huruf jar, jadi Mm-mm. Allah, karena ada alif lamnya. Gimana Bu tadi? Kalau kita belum mengetahui itu termasuk mudhaf ilaih, Heeh, betul. itu kita tahu itu harus dijer karena ada alif lamnya itu. Gimana? Oh, enggak. Nah, nanti Oh, begini. enggak. Kalau misalnya ini tapi enggak selamanya ya. Kebanyakan begini. Kalau ada dua isim bertemu, satunya tidak pakai alif lam, yang pertama tidak pakai alif lam, yang kedua menggunakan alif lam,
Nah, itu kemungkinan besar yang kedua itu jadi mudhof ilaih. Kebanyakannya begitu. Untuk misalnya kita tidak tahu artinya. Tetapi ada dua isim nih. Satunya tidak pakai alif lam. Nah, isim yang kedua dia menggunakan alif lam. Itu kebanyakannya yang kedua itu jadi mudhof ilaih. Tetapi tidak mesti selalu seperti itu. Tetapi umumnya begitu. Berkaitan dengan ini ya, mudhof ilaih. Kita masuk ke contoh berikutnya misalnya. Yukrimul muslimu ummahatil mu'minina. Yukrimu memuliakan, al muslimu seorang muslim. Memuliakan siapa? Ummahat, para ibu-ibu. Ummahatil mu'minina, para ibu-ibu kaum mukmin. Nah, kira-kira idofahnya yang mana? Umat hati mukminin. Nah, ummahatil mu'minina. Ini bisa kita pakai cara tadi. Ada dua isim. Yang pertama tidak pakai alif lam. Ummahat kan tidak pakai alif lam. Al-mu'minina pakai alif lam. Nah, ini kebanyakan kalau model begini itu susunannya adalah susunan idofah. Mudhof ilaih. Nah, bagaimana cara mengi'rabnya? Cara mengi'rabnya begini. Nah, yukrimu itu kan fi'il. Setiap fi'il butuh fa'il. Fa'il. Nah, siapa yang melakukan perbuatan memuliakan? Al-muslimu. Al-muslim. Al-Muslimu. Nah, maka al-muslimu ini dia jadi fa'il. I'rabnya rofa. Dia termasuk isim mufrad. Tanda rofanya dia dengan dhammah. Pertanyaannya, memuliakan siapa? Berarti butuh maf'ul bih. Nah, mana Para maf'ul bihnya? Ummah hati. Ummahati ini maf'ul bih. Nah, dia nasab. Kemudian ummahat ini termasuk jenis isim jamak mu'annas Salim. 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 Dari mana kita tahu dia jamak mu'annas salim? Berakhiran alif ta. Nih. Nah, tanda nasabnya jamak mu'annas salim itu dengan kasroh. Sasroh. Ummahat juga dia jadi mudhof. Berarti kalau ada mudhof, setelahnya adalah mudhof ilaih. Ilaih. Nah, ini. Dia mudhof ilaih al-mu'minina ini ya. Nah, mudhof ilaih i'rabnya kan harus dijer. Al-mu'minina isim jamak muzakkar salim. Tanda jernya dia dengan ya. Ya. Nah, dia dijer dengan ya. Nah, satu lagi contohnya. Yafrahu muslimul madinat bi'idil fitri. Yafrahu berbahagia. Senang. Nah, siapa yang senang? Muslimul madinat. Kaum muslim Madinah. Atau orang-orang muslim Madinah. Senang. Bi'idil fitri dengan Idul Fitri. Nah, jadi senang dengan Idul Fitri. Kalau kita i'rab, yafrahu ini kan fi'il, butuh fa'il. Nah, mana fa'ilnya? Muslimu ini fa'ilnya. Nunnya kemana?
Hilang karena dia Hilang. Dihilangkan karena dia sebagai mudhof. Dia hilang karena muslimu ini jadi mudhof nanti. Jadi muslimu ini jadi fa'il, i'robnya dia rofa, dia termasuk jama muzakkar salim. Tanda rofanya dengan waw dan dia jadi mudhof. Berarti al-madinati dia jadi mudhof ilai. Lain. Nah, dia jer, dia termasuk isim mufrad, tanda jernya dengan kasr. Bi, Kasrah. bi ini termasuk huruf jer. Kalau ada Lain. huruf jer, berarti kata setelahnya dia majrur biharfi jer. Jadi ID ini dia majrur biharfi jar, i'robnya jer, dia termasuk isim mufrad, tanda jernya dengan kasroh, dan dia jadi mudhof. Nah, al-fitri itu mudhof ilaih. I'robnya jer, dia termasuk isim mufrad, tanda jernya dengan kasroh. Nah, ini berkaitan dengan i'rob yafrahul muslimul madinati bi'idil fitri. Afwan Ustadz bertanya sedikit. Boleh, boleh. Silahkan. Ini yang idofa yang keduanya ini yang BID-nya ini keseluruhannya Ustadz yang harfun jar dengan yaknya itu ya, yang Gimana? sebagai mudhofnya. Yang mudhofo, yang idofa kedua kan bi'idil fitri ya Ustadz. Iya, Ini betul. yang BID-nya ini eh, gabungan harfun jarbi dengan mufrad ID-nya itu yang dikatakan mudhof ya, kedua-duanya Enggak, atau ID-nya saja. id-nya saja. B dia hanya Nah, huruf Ustaz. jar. Hanya Huruf jar. huruf. Nah, Ustaz. Nah, itu ya. Nah, selesai materi kita. Hanya setengah jam. Silakan, ada yang mau ditanyakan atau ada yang perlu diulang? Silakan. Afwan Ustaz, apa bisa diulang contoh yang sebelumnya Ustaz? Yang Yang mana? sebelum ini tadi, Ini ya. ya ini. eh ini saya mau tanya yang Ummahati ini, yang dia irobnya kasroh. Hmm? Itu maksudnya dari mana ya dia ini? Apa memang polanya seperti itu? Ummahati, seperti itu. Jamak muannas salim. Gimana maksudnya? Ya, Jama muannas salim apa Iya, betul. semua irobnya jar? Enggak, dia jama muannas salim. Jadi jama muannas salim itu Nasab dengan jer, Pak Ustadz. eh, tanda nasabnya jama muannas salim itu dia dengan kasroh. Tanda jernya juga dengan kasroh nanti. Jama muannas. Oh ya ya, oh ya itunya yang saya lupa Ustaz Iya. Afwan. Oh, ya ya paham Ustaz. Nah, baik. Syukran Ustaz. Afwan. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita buka kitab Nizamul Islam. Kita akan sering ketemu idofah kalau baca kitab. Saya contohkan. Oke, ini contohnya. Jadi kalau kita baca kitab itu, kita akan sering ketemu dengan majrur biharfi jar atau mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu akan sering kita ketemu. Termasuk fa'il, maf'ul bi itu kita akan sering ketemu. Nah, ini contohnya misalnya yanhadul insanu bima indahu min fikrin anil hayati wal kauni wal insani
Wa an alaqatiha jami'iha bima qoblal hayatid dunya wa ma ba'daha fakana labuda min taghyiri fikril insan. Ini contoh. Nah, di sini ada susunan idhofah. Nah, yang mana idhofahnya? Ini susunan idhofah. Sampai sini Indo. sebenarnya idhofah. Min taghyiri fikril insan. Taghyir itu merubah fikri pemikiran. Merubah pemikiran manusia. Taghyiri fikril insan. Merubah pemikiran manusia. Kalau taghyiri kan jelas. Karena ada min kan sebelumnya. Jadi min ini kan huruf jar. Berarti taghyiri itu i'rabnya apa? Kasroh. Ya, Jer. i'rabnya. Jar, jar, jar. Nah, dia jar. Kenapa dia jar? Karena majrur biharfi jar. Karena Jar. didahului huruf jar. Jadi min ini adalah huruf jar. Berarti kata setelahnya itu adalah majrur biharfi jar. Jer. Jadi taghyiri i'rabnya adalah majrur biharfi jar. I'rabnya jar, tanda jarnya kasroh karena dia isim mufrad dan dia mudhof. Fikri ini i'rabnya dia menjadi mudhof ilaih. Ilaih. Dia mudhof ilaih. Makanya kenapa diharokati kasroh? Karena dia jadi mudhof ilaih. Di jar itu kan alasannya cuma dua kan? Kalau tidak didahului huruf jar, sebentar. Nah, jadi kalau kita lihat ada kata misalnya gitu, kok dia di jar gitu, padahal sebelumnya tidak ada huruf jar gitu, berarti kemungkinannya dia mudhof ilaih kan cuma begitu. Jar itu kan kalau tidak didahului huruf jar, berarti dia mudhof ilaih posisinya begitu. Nah, maka fikri ini kan sebelumnya tidak ada huruf jar begitu. Berarti posisinya dia adalah mudhof ilaih di situ. Jadi fikri ini dia mudhof ilaih. I'rabnya jar, dia isim mufrad, tanda jarnya dengan kasroh. Begitu. Terus al-insani jadi apa? Ini masih nyambung. Berarti fikri ini dia jadi mudhof lagi gitu. Al-insani ini mudhof ilaih. Jadi mudhof ilaih itu bisa rentetan panjang seperti itu. Tapi susunan mudhof ilaih itu minimal dua. Tidak mungkin satu. Satu kata itu tidak mungkin jadi mudhof ilaih. Dia minimal dua kata untuk bisa jadi mudhof ilaih seperti itu. Jadi fikri di dalam kalimat ini dia jadi mudhof ilaih. Al-insani juga jadi mudhof ilaih seperti itu. Sementara al-hadiri, nah, pelajaran kita belum sampai sini. Masih jauh untuk mengi'rab al-hadir. Sifat. Naat Nah, man'ut bukan Ustaz. iya. Nah, tapi nanti insya Allah kita bahas kalau sudah sampai materinya. Nah, Ustaz. Afwan Ustaz, apa bisa diulangi lagi tadi Ustaz penjelasannya tentang minta giri fikrin ini? Tagirinya kan majrur biharfi jar. Ya, Fikrinya mudhof ilaih. Mudhof ilaih i'rabnya jar, dia isim mufrad, tanda jarnya dengan kasroh. Nah, bentar karena Ustaz. Fikrin gimana? mudhofun ilaih. Dia mudhof ilaih. Bermudofkan di mana fikrin ini Ustaz? Mudofnya yang mana? Tagiri mudhofnya. Oh, tagir ya mudofnya ya. Nah, Hmm. tagiri itu nanti jadi dia kan majrur biharfi jar, i'rabnya Mm-mm. jar, isim mufrad, tanda jarnya kasroh. Sekaligus dia jadi mudhof. Fikri Oh, mudhof ilaih.
i'rabnya jer, dia isim mufrad, tanda jernya kasroh, sekaligus dia jadi mudhof lagi. Al-insani, Mudhof berarti al-insani. Oh, iya. al-insani mudhof ilaih. I'rabnya jer, tanda jernya kasroh karena dia isim mufrad. Begitu. Oh, berarti ini mudhofun ilaih dia bisa walau bukan ma'rifah ya Ustaz, walau tanpa alif lam ya. Oh iya, kan enggak wajib. Enggak ada Hmm. syarat mudhof ilaih itu harus pakai alif lam. Oh iya iya. Iya. Nah, Ustaz. Iya. Makanya Syukran. tadi di materi kan tidak ada syarat mudhof ilaih. Yang ada adalah syarat untuk Mudhof. mudhofnya. Nah, Nah, Ustaz. untuk mudhof dia tidak boleh pakai alif lam. Makanya taghyiri tidak ada alif lamnya, tidak ada tanwinnya. Fikri tidak ada alif lam, tidak ada tanwinnya. Begitu. Iya, iya. Nah, ini contoh dalam penggunaan. Jadi ini idofah bertingkat ya Pak Ustadz. Iya, idhofahnya kebetulan yang awal ini dia bertingkat. Nah, ini juga susunan idhofah. Oh iya iya. Ijadi fikrin. Jadi syukran. Nah, fikrinnya mudhof ilaih. Mudhofun ilaih. Contoh lagi misalnya, li'annal fikrah huwa alladhi yujidul mafahim al-asya' wa yurakkizu hazihil mafahimah. Wal insanu yukayifu sulukahu fil hayati bihasabi mafahimihi. Ini juga nanti jadi mudhof ilaih. Jadi kalau kita dapat kata, kok tiba-tiba dia kasroh. Kasroh itu kan tanda untuk jer kan? Tapi tidak ada huruf jer sebelumnya. Berarti dia mudhof ilaih begitu. Contoh lagi misalnya, famafahimul insani. Insani ini kenapa tiba-tiba kasroh? Kasroh itu kan untuk jer. Nah, sementara sebelumnya tidak ada huruf jer. Berarti dia mudhof ilaih begitu. Tanya Pak Ustadz, Silakan. ijadi itu kenapa kasroh Pak Ustadz? Iya. Nah, nanti Dari min ya? enggak. Nah, ini kan Wow. ada wow di sini, Ustaz. Nah, tapi nanti insya Allah materinya masih jauh juga. Gitu. Oke. Nah, jadi nanti kalau pas Bapak Ibu eh, ngaji misalnya gitu yang ada kitab. Nah, jadi kemarin minggu lalu kan 2 minggu lalu ya. Jadi kalau ingin ingin cepat baca kitab, ketika nanti buka kitab awal, cari huruf jer dulu di situ. Nah, cari huruf jer. Karena huruf jer itu kan pasti setelahnya majrur di harfi jer. Ya. Yang kedua, kalau kitabnya berharokat seperti ini, cari yang kasroh gitu. Karena kasroh itu kemungkinannya dua. Satu, dia didahului huruf jer, atau dia jadi mudhof ilaih. Begitu. Jadi cara mengidentifikasinya nanti begitu untuk di awal. Sambil nanti kita memahami maknanya. Karena tetap untuk bisa mengi'rab dengan benar, kita harus paham apa yang kita baca. Gitu. Karena orang yang tidak paham dengan apa yang dia baca, dia tidak akan bisa menentukan kedudukan kata, begitu. Yang mana fa'il, yang mana maf'ul bi, gitu. Yang mana jadi mudhof ilaih kan dia nggak paham gitu. Kenapa? Karena nggak tahu artinya. Makanya sambil kita belajar, saya sarankan untuk mulai menghafal kosakata sedikit demi sedikit. Nah, nah yang bagus itu ada kamus Hiwar. eh, di dalamnya itu sudah ada eh, ini apa namanya percakapan harian. Nah, tapi harganya lumayan. Kamus Hiwar itu harganya 70.000. Tapi di dalamnya itu sudah ada fiil yang biasa muncul di dalam
di dalam kitab gitu. Ada sekitar 450 fiil di situ, tapi ada di bagian akhirnya. Nah, jadi kalau ada kelebihan rezeki, nanti silahkan bisa beli kamus itu, nanti dibaca-baca situ. Nanti bisa buat percakapan harian juga di situ. Sambil Kamus apa dihafalkan namanya? kamus hiwar. Kita cari di sini. Hiwar. Saya Hiwar cari. ya. Iya, Luar kapan? saya coba cari. Oh, ini ya. Bukan Google. Kita coba cari. Nah, ini kamusnya. Oh, ini ada yang harga 59, tapi Oh, di Tokopedia. Ini kamusnya iya. bagus sekali. Nah, ini bagus. Eh, kalau ingin ingin belajar percakapan sekaligus menghafal kosakata, saya sarankan untuk ini. Kalau ada kelebihan rezeki, silahkan bisa dibeli atau nabung dulu. Nggak? Afan Ya kan, Ustadz, kalau kayak semacam kumpulan-kumpulan pidato ringan untuk anak-anak begitu ada ndak ya bukunya Ustadz? pidato ringan ada sebenarnya. Sekarang Untuk itu anak-anak sudah SD begitu. sudah banyak ini kan, para guru-guru kita itu sudah banyak nulis-nulis kamus untuk memudahkan kita yang baru belajar. Ada juga. Kalau di sini nanti isinya kebanyakan percakapan. Bagaimana cara izin, bagaimana cara menyapa orang, bagaimana memperkenalkan diri, sambil Iya ada ya. kalimat pendek yang kita contohkan tadi misalnya yafrahul muslimul madinati bi'idil fitri. Di sini nanti banyak contoh-contoh seperti itu. Nanti sekalian Hmm, kita bisa bisa latihan mengi'rab dari sini. Jadi kalimatnya sudah ada terjemahannya semuanya. Setiap deretan deretan kalimat dan kalimatnya nggak panjang-panjang, pendek-pendek Masya di sini. Allah. Yaudah. Nah, cuman itu harganya lumayan gitu. Harganya Ya, insya sekitar Allah. 70.000 kalau nggak di marketplace begini. Kamus Al-Munawir aja lebih mahal Ustadz. eh Kalau bisa kita tidak ke Kamus Al-Munawir dulu gitu. Karena cukup berat buat kita pemula untuk buka Al-Munawir. Mending download kamus online saja yang Apa tanpa nama kamusnya Ustadz? kamus Arab Indonesia di Google, Oh iya, di Play Store. Daripada Play Store. beli Nah, Al-Munawir mending itu saja yang Play Store. Itu sudah beli akan, Ustadz awal-awal kursus dulu. oh Udah gitu. diajar juga sih, Ustadz, tapi tetap mumet juga kepala. Iya. Kalau di awalan kita mungkin tidak usah pakai ini dulu, kamus kamus yang tebal begitu ya. Pakai kamus online saja, tinggal kita ketik kata yang mau kita cari kan langsung muncul artinya di situ. Daripada Tapi kita, alhamdulillah hmm, anak yang mondok kepake Ustadz. iya, Dipakai kalau di sama anak pondok saya kan yang mondok. pondok nggak boleh bawa HP kan gitu. Jadi Ya mereka Ustadz. harus pakai kamus kamus cetak seperti itu. Nah kalau Nah kita Ustadz. kita yang masih pakai gadget dimanfaatkan teknologinya untuk belajar. Nah, tapi tetap tadi ya harus tetap diimbangi dengan menghafal kosakata seperti itu. Nah Ustadz. Nah, itu berkaitan dengan idofah ya. Jadi idofah itu tadi susunan dari mudof dan mudof ilaih. Saya coba bukakan contoh soal ya. Masih ada waktu kita 10 menit insya Allah.
Ini contoh. Nah, kita coba kerjakan ini yang nomor 3. Saya terjemahkan. Nah, nomor 3 ini terjemahannya adalah ia ta'allam. Ya ta'allamu abna'ul muslimina ulumaddini fil azharis syarif. Insya Allah kita bisa i'rab ini. Ya ta'allamu sedang belajar. Anak-anak sedang belajar. Jadi sedang belajar. Siapa yang sedang belajar? Abna'ul Abna'u. muslimin. Anak-anak kaum muslimin Anak-anak sedang kaum belajar. muslimin. Belajar apa? Ulumaddini, Ilmu ilmu-ilmu agama. agama. Fil azhari, di al azhar asyarif yang mulia. Nah, abna'u kira-kira jadi apa posisinya? Mudhaf. Fa'il. Fa'il. Nah, Oh, fa'il. fa'il. Dia fa'il. Nah, fa'il, Dan juga mudhaf. i'robnya rofa, dia jamak taksir. Tanda rofanya dengan Dhamma. Dhammah. sekaligus dia jadi Mudhaf. Mudhaf. mudhof. Al muslimina Mudhaf 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 ilaih. ilaih. mudhof ilai. I'robnya jer. Isim apa muslimina? jamak Jamak mudzakkar aman. Oh, Nah, jamak jamak mudzakkar muzakkar. salim. Tanda jernya dia dengan Ya. 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 Mempelajari apa? Mempelajari ulumaddin. Berarti uluma jadi Mudhaf. Maf'ul bih. maf'ul Maf'ul bi. bih. Gitu. Jangan langsung mudhof. Oh Maf'ul iya. bi. Maf'ul bih dulu. Maf'ul bi itu i'robnya harus nasab. Nasab. Nah, uluma Dengan ini tanda termasuk jamak taksir dia. Tanda nasabnya dengan fathah. sekaligus dia jadi Mudhaf. mudhof. Adini dia Mudhaf mudhof ilaih. ilai. I'robnya jer, dia isim mufrad, tanda jernya dengan kasroh. Roh. Fi ini huruf Jar. jer, berarti azhari apa i'robnya azhar? Yang Majrur majrur. bi harfi jar. Majrur biharfi jer. Kenapa? Karena ada fi sebelumnya. Tanda jernya kasroh karena dia isim mufrad. Nah, syarif kita simpan dulu. Nah, Nah, kita cari lagi mungkin. Nah, oke, ini jangan dulu. Eh, Nah, misalnya eh, materi kita belum sampai sini. Oke, kita simpan dulu yang belum-belum. Nah, ini contoh. Tapi itunya saya ganti dengan Zaid. Nah, ro'a ini aslinya ro'ai. Ro'a Zaidun. Zaid melihat Rasulullah. Zaid melihat Rasulullah. Ro'a itu kan fi'il madi. Fa'ilnya mana kira-kira? Zaid. Si Zaid itu kan? Karena Zaid yang melihat. Melihat siapa? Melihat Rasul. Rasul. Berarti Rasul ini jadi maf'ul bi. Allahinya jadi apa? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih kan? Rasulullah.
Gitu. Nanti Rasulullah dia jadi maf'ul bi, nasab, isim mufrad, tanda nasabnya fathah. Sekaligus dia jadi mudhof. Mudah. Allahinya mudhof ilaih. Tuh, ilah. Begitu. Nah, itu sedikit tambahan contoh di ini ya. Ini masih banyak yang harus kita pelajari, nanti insya Allah bertahap. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Kalau ada yang mau ditanya. Apa? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan ya sampai di sini. Insya Allah di pekan depan kita bahas bab zorof. Zorof itu keterangan waktu. Misalnya, eh, misalnya ada kalimat yaqra'u Zaidun al-kitaba fil maktabati. Zaid membaca buku di perpustakaan zuhron, di waktu zuhur. Nah, zuhron itu kan menunjukkan keterangan waktu. Jadi nanti kita akan bahas itu berkaitan dengan em, di waktu malam, di waktu pagi. Kan biasa kita melakukan aktivitas itu ada waktunya. Di waktu pagi, di waktu duha, di waktu siang, di waktu malam, di waktu asar gitu ya. Nah, nanti itu babnya bab tentang zorof ya. Nah, jadi Oh, zorof itu ini ya Ustaz, gimana? termasuk itu ya, zorof tuh, yang qobla, ba'da, Nah, ya itu ya. itu. Nah, nanti insya Allah itu akan kita bahas di bab zorof ya. Nanti Nah, zorof itu seperti apa akan kita bahas di pekan depan. Nah, jadi nah Ustaz. pembahasan zorof itu berkaitan dengan keterangan, keterangan waktu ataupun keterangan tempat nanti Tempat. insya Allah. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, nanti insya Allah kita sambung di pekan depan. Bagi yang tidak paham berkaitan dengan beberapa pelajaran kita sebelumnya, silahkan ditanyakan di grup atau bisa chat pribadi. Nanti kalau jawabannya panjang, mungkin saya jawab pakai voice note ya, insya Allah. Jadi Nah kita Ustaz, ikhtiarkan sama-sama belajar. Yang tidak paham Insya silahkan Allah. bertanya. Ya, karena tadi malam guru kami pesan bahwa ya bisa jadi belajarnya bareng, tapi kan pahamnya beda-beda. nah Nah, Ustaz. karena kembali lagi kepahaman itu datangnya dari Allah kan seperti itu. Nah, maka kita ikhtiarkan semaksimal mungkin untuk bisa paham. Nah, pahamnya Insya kita Allah. seberapa akan Allah yang kasih gitu. Nah, silahkan kemudian banyak ikhtiar untuk murojaah di rumah karena itu Insya bagian Allah dari Ustaz. ikhtiar kita untuk bisa memahami apa yang kita pelajari begitu. Kemudian Insya kalau Allah. tidak tahu, tanya saja, enggak apa-apa. Itu juga bagian dari ikhtiar kita supaya Allah memahamkan kita. Nah Nah, itu Ustaz. ya, berkaitan dengan pembelajaran malam hari ini. Insya Allah kita sambung di pekan depan. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Afan kasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Wa iyyakum. Saya tutup.